Perkenalkan, nama kakak Valencia Hendrani Vanessa. Adik-adik ada yang berasal dari Pekanbaru? Atau adik-adik ada yang pernah ke Pekanbaru? Hari ini kakak akan menceritakan dongeng tentang Putri Kacamaya asal-usul kota Pekanbaru. Mari kita simak. Pada zaman dahulu, di tepi Sungai Siak, berdirilah sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Gasing. Kerajaan ini sangat terkenal akan keberanian dan kegagahan panglimanya, yaitu Panglima Gimpang. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang memiliki putri yang sangat cantik. Putri tersebut bernama Putri Kacamaya. Berita kecantikan dari Putri Kacamaya telah tersebar ke seluruh negeri, namun tidak satu orang pun berani untuk meminang putri karena kerajaan Gasing sangat disegani. Pada suatu hari, kerajaan dari Aceh memberanikan diri untuk meminang putri. Lalu ia mengutus kedua utusannya untuk pergi ke kerajaan Gasing. Ampun Baginda, kami adalah utusan dari kerajaan Aceh. Kami ingin menyampaikan pesan dari raja kami bahwa ia ingin meminang putrimu. Benar Baginda, raja kami ingin meminang putrimu, Putri Kacamaya. Maaf utusan, sampaikan permintaan maafmu kepada raja kalian. Putriku belum siap untuk menikah. Setelah mendengar jawaban dari raja, kedua utusan tersebut kembali ke kerajaan Aceh dan menyampaikan pesan dari Raja Gasing. Mendengar hal tersebut, Raja Aceh sangat marah dan merencanakan untuk menyerang kerajaan Gasing. Raja Gasing yang mengetahui sifat angkuh dari Raja Aceh telah mempersiapkan pertahanan atas penyerangan kerajaan Aceh. Raja Gasing menempatkan Panglima Gimpang untuk berjaga di Kuala Gasing, tepatnya di sekitaran Sungai Siak. Rencana pertahanan dari kerajaan Gasing diketahui oleh kerajaan Aceh. Lalu raja dari kerajaan Aceh memutuskan untuk memasuki kerajaan Gasing melalui jalan lain. Di tengah perjalanan, rombongan dari kerajaan Aceh bertemu dengan seorang rakyat dari kerajaan Gasing. Mereka menanyakan jalan masuk ke kerajaan Gasing kepada rakyat tersebut. Namun rakyat tersebut tidak memberitahukan jalan. Mendengar hal tersebut, raja dari kerajaan Aceh sangat marah dan menyuruh prajuritnya untuk menyiksa rakyat tersebut, sampai akhirnya rakyat tersebut mengatakan jalan menuju kerajaan Gasing. Akhirnya kerajaan Aceh berhasil memasuki kerajaan Gasing dan mulai memasuki istana, membunuh setiap orang yang ada di depannya. Lalu mereka pun mencuri Putri Kacamaya. Berita bahwa kerajaan Aceh berhasil memasuki kerajaan Gasing didengar oleh Panglima Gimpang. Lalu segeralah Panglima Gimpang kembali ke istana untuk mengecek keadaan istana. Sesampainya di sana, Panglima Gimpang berjanji akan membalas kekalahan dari kerajaan Aceh dan membawa kembali Putri Kacamaya. Lalu berangkatlah Panglima Gimpang ke kerajaan Aceh, dan hal tersebut diketahui oleh kerajaan Aceh. Raja dari kerajaan Aceh menyiapkan 2 ekor gajah yang sangat liar untuk membunuh Panglima Gimpang.
Namun dengan kesaktiannya, Panglima Gimpang berhasil menjinakkan kedua gajah tersebut dan membawa gajah tersebut kepada Raja Aceh. Lalu Raja Aceh mengakui kesaktian dan keberanian dari Panglima Gimpang dan memberikan Putri Kacamayang kembali untuk dibawa ke Kerajaan Gasing. Namun saat itu, ternyata Putri Kacamayang sedang dalam keadaan sakit. Di tengah perjalanan, penyakit dari Putri Kacamayang pun semakin parah, dan Putri Kacamayang semakin kesulitan untuk bernafas karena angin yang sangat kencang. Lalu Putri Kacamayang pun menyuruh Panglima Gimpang untuk beristirahat sejenak. Karena merasa tidak sanggup, Putri Kacamayang menitipkan salam dan permintaan maaf kepada keluarga di istana untuk disampaikan Panglima Gimpang. Belum sempat menjawab Putri Kacamayang, ternyata Putri Kacamayang sudah meninggal. Panglima Gimpang merasa sangat sedih dan merasa tidak dapat memenuhi tugasnya. Dibawanyalah jenazah Putri Kacamayang kembali ke istana. Sesampainya di sana, kedatangan dari Panglima Gimpang dan jenazah Putri Kacamayang disambut dengan isak tangis dari keluarga di istana. Lalu dikuburkanlah Putri Kacamayang. Setelah kepergian dari Putri Kacamayang, Raja pun merasa sangat sedih dan sangat kesepian. Lalu Raja memutuskan untuk bersemedi di Gunung Ledang Malaka dan menitipkan kerajaan kepada Panglima Gimpang. Tak beberapa lama, Panglima Gimpang pun berniat untuk mengundurkan diri, karena ia merasa tidak pantas untuk mendapatkan hal tersebut di atas penderitaan orang lain. Lalu pergilah Panglima Gimpang dari kerajaan dan membangun sebuah perkampungan baru. Perkampungan tersebut saat ini dikenal sebagai Pekanbaru. Nah, itu dia cerita dongeng tentang asal-usul kota Pekanbaru. Adik-adik, ada yang tahu tidak amanat dari dongeng ini? Jadi, amanat dari dongeng ini adalah supaya kita tetap setia, mau menepati janji, dan juga tidak senang atas penderitaan orang lain. Sekian dulu cerita dongeng pada hari ini. Semoga dongeng ini bermanfaat bagi adik-adik dan kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.